Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di ibadah kabar baik pada hari ini, Tuhan menaruh satu kata di hati saya untuk saya bagikan, untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Sekali lagi, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan karena saya lebih mengerti firman Tuhan, tapi saya hanya mau belajar untuk taat, memberkati satu dengan yang lainnya, dengan mengingatkan kebenaran-kebenaran kabar baik firman Tuhan. Dan kata yang Tuhan taruh di hati saya berbicara tentang ketakutan. Sama-sama katakan dengan saya, ketakutan. Ayo, ada 2.342 jemaat yang sudah bergabung, beribadah bersama-sama dengan kami secara live. Sama-sama katakan dengan saya, ketakutan. Nah, ini yang mau kita bahas sebelum kita masuk di hari keempat, kelima, keenam, melewati bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai di penghujung tahun 2022, di tahun peningkatan dan kelimpahan ini, kita mau belajar tentang ketakutan. Mari sama-sama saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Om, Tante yang menyaksikan secara langsung ini, atau rekan-rekan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, mungkin ada juga pendeta, gembala yang menyaksikan kabar baik ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saling menguatkan. Dan firman Tuhan terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Injil Lukas pasalnya yang ke-8, mulai dari ayat ke-41 sampai ayatnya yang ke-42, dan dilanjutkan dengan ayat 49 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara siapkan catatannya. Bapak, Ibu, Saudara siapkan catatannya. Nanti Bapak, Ibu, Saudara foto. Bapak, Ibu, Saudara posting di Instagram, tag nama saya, agar catatan firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara dibaca semua orang dan menyelamatkan hidup orang lain. Karena apa yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua, mulai dari Lukas pasal ke-8, ayat 41 sampai dengan ayatnya ke-42. Lalu dilanjutkan ayat ke-49 dan yang ke-50. Dikatakan demikian. Lalu datanglah seorang pria yang bernama Yairus. Ia adalah seorang pemimpin sinagoga. Ia tersungkur di kaki Yesus dan memohon supaya dia datang ke rumahnya. Karena anak perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Maka berangkatlah Yesus, sementara itu orang banyak mendesak-desak dia. Sekarang kita loncat ke ayat 49, dikatakan demikian Bapak, Ibu, Saudara. Sementara Yesus masih berbicara, datanglah seseorang kepada pemimpin sinagoga itu. Maksudnya adalah kepada Yairus. Dan berkata kepadanya, anakmu sudah mati. Janganlah menyusahkan guru. Ayat 50. Namun ketika Yesus mendengarnya, Yesus berkata kepada Yairus, katanya, jangan takut, percaya saja, maka ia akan selamat. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketakutan adalah salah satu senjata setan untuk membuat hidup orang percaya pada akhirnya mengalami intimidasi dan membuat hidup kita terbelenggu. Sama-sama katakan dengan saya, ketakutan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Ada 2.800 jemaat yang bergabung beribadah pada malam hari ini. Sama-sama katakan dengan saya. Ketakutan adalah salah satu senjata setan yang setan pakai untuk menyerang hidup orang percaya, sehingga pada akhirnya hidup orang percaya hidup dalam intimidasi dan juga hidup di dalam keterbelengguan. Setan akan pakai senjata, salah satunya adalah ketakutan, selain kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, dan lain sebagainya. Salah satu senjata yang dipakai setan untuk menyerang iman kita, untuk menyerang
rasa percaya kita kepada Yesus. Dia panah kita dengan roh ketakutan, sehingga pada akhirnya hidup kita terintimidasi, hidup kita terbelenggu. Kita akan terintimidasi, kita akan terbelenggu dengan hal-hal yang biasa membebani kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya berkata, bagaimana dengan biaya kehidupan saya hari-hari, pastor? Bagaimana tentang uang makan, minum, dan pakai saya? Bagaimana dengan fasilitas kehidupan saya? Biaya hari-hari, biaya mingguan, biaya bulanan, biaya tahunan. Apalagi saya mendengar berita-berita di televisi, di kabar-kabar media, bahwa tahun 2022 bukanlah tahun yang baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bagaimana tentang masa depan saya? Saya sudah cari kerja dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Satu pun perusahaan belum ada yang memanggil saya, yang menerima saya. Bahkan bagaimana pastor di tahun 2022 ini, dengan bisnis saya, dengan usaha saya, dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan mau tinggal atau hidup di dalam ketakutan. Karena ketakutan pada dasarnya dipakai oleh setan, dipakai oleh iblis untuk menjadi senjata panah, untuk menyerang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah anak kesayangan Tuhan, anak kesayangan Yesus yang hidupnya sudah dipindahkan dari maut kepada kehidupan yang kekal, dari kebinasaan kepada kehidupan yang mulia, dari sia-sia menjadi memiliki tujuan yang pasti, dari gelap menuju ke terang yang ajaib. Saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi apa artinya semua ini? Kalau Tuhan sudah memindahkan kita dari gelap menuju yang terang, dari maut kehidupan yang kekal, saya yakin, saya percaya Tuhan yang sama yang sudah memindahkan kita dari gelap ke terang, dari maut kepada kehidupan yang kekal, Dia Tuhan yang akan selalu ada bagi kehidupan saudara dan juga bagi kehidupan saya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selalu saya garis bawahi, selalu saya sampaikan, dalam menjalani hidup ini kita akan bertemu, kita akan sering melihat ada masalah, ada pertikaian, ada percekcokan, ada pergumulan, ada tekanan kehidupan. Tetapi juga saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, jangan fokus dengan masalah, intimidasi, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Hal-hal ini kita kesampingkan, kita pinggirkan terlebih dahulu. Mari kita mulai fokuskan hidup kita kepada satu pribadi yang mulia, pribadi yang agung, pribadi yang setia, pribadi yang penuh dengan kasih, pribadi yang penuh dengan tanggung jawab. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengerti betul dalam rumah tangga ada percekcokan antara suami dan istri. Saya mengerti betul sebagai seorang pengusaha, seringkali kita mengalami keuntungan dan kerugian dalam berbisnis, berdagang, dan lain sebagainya. Saya mengerti betul sebagai pegawai di salah satu staf kantor dan lain sebagainya. Ada tekanan, ada kompetisi, dan lain sebagainya. Tetapi jangan fokus dengan hal-hal tersebut. Mulai hari ini, lewat kabar baik, lewat mulut saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang disayangi Tuhan. Mari yuk kita pindah dari area ketakutan, fear zone, kepada Christ zone. Zonanya Yesus Kristus. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus pindah. Hidup saya harus pindah. Dari zona kekhawatiran kepada zona Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat, kitab suci mencatat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau, Ia menyegarkan jiwaku. Ketika aku lapar, Tuhan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ketika kita haus, aku haus, Dia membawa kita kepada air yang tenang. Saudara,
Yesus yang saudara dan saya sembah bukanlah Yesus yang mati. Tuhan yang saudara dan saya sembah bukanlah Tuhan yang mati. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dia mengerti, dia peduli segala keperluan saudara, segala keperluan saya. Hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita, biaya kehidupan kita, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Apabila nyawanya saja dia sudah berikan bagi kita, maka seluruh kebutuhan hidup kita, sesuai kehendak dan rencananya, dia akan sediakan bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup di dalam zona kekhawatiran. Amin. Karena zona kekhawatiran dipakai oleh setan membuat intimidasi dan membelenggu hidup kita. Zona ketakutan akan dipakai setan untuk membuat kita terintimidasi. Wah, usia saya sudah 37 tahun. Saya belum punya pasangan hidup. Usia saya sudah 34 tahun. Sampai hari ini rumah tangga saya belum memiliki keturunan. Saya sudah 29 tahun. Sampai hari ini saya belum memiliki pekerjaan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya." Apa artinya? Itu artinya semua ketakutan kita tidak akan terjadi. Karena kita yang di dalam Kristus, hidupnya terjamin, hidupnya pasti, hidupnya dipelihara, hidupnya dijauhkan dari roh ketakutan. Oleh karenanya saya selalu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menaruh tangan kanan di dada dan sama-sama berkata bahwa aku adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Setiap hari hidupku penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia, dan penuh dengan kemenangan. Setiap hari tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Setiap hari hidupku sehat dan juga dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus setiap hari hidupku diampuni, dibela, dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus setiap hari hidup kita, Bapak Ibu Saudara, disertai, dipelihara, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Setiap hari di dalam Yesus hidup kita dijadikan garam dan terang dunia. So that's why Bapak Ibu Saudara, jangan mau hidup di dalam ketakutan. Manusia as a human being memiliki rasa takut. Pertanyaan besarnya adalah kapan rasa takut dan ketakutan itu mulai ada di dalam hidup manusia? Bible mencatat dengan jelas ketakutan terjadi atas hidup manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kejadian pasal 3 jelas mencatat tadinya Adam dan Hawa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Elohim, berjalan bersama-sama dengan pribadi Yahweh. Ketika dosa menghantui hidup manusia, sejak saat itu manusia hidden from God. Manusia bersembunyi dari Tuhan. Waktu Tuhan bertanya kepada Adam, "Adam, where are you? Di mana kamu?" Dia ngumpet. "Waktu aku dengar langkah kaki Tuhan, aku ketakutan." Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam walk with God, walk with His presence. Dia berjalan dalam hadiratnya, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan, tidak lagi memiliki the spirit of Adam, tetapi kita memiliki the spirit of Christ. Spirit yang melawan setiap ketakutan, kegelisahan, kegamangan, tekanan hidup, masalah dan lain sebagainya. Karena kita punya Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup dalam ketakutan. Sama-sama katakan dengan saya sekali lagi, saya tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Karena ketakutan adalah senjata di tangan setan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setan juga memakai ketakutan untuk membuat iman kita pada akhirnya tidak berdaya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10a jelas berkata, "Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Iblis coba serang pikiran kita, telinga kita, hati perasaan kita, seluruh hidup aspek kita. Dia serang dengan ketakutan supaya dia dapat mencuri perhatian kita. Yang seharusnya perhatian kita ditujukan kepada satu pribadi yang agung, yang mulia, yang setia, yang berkuasa, yang bertanggung jawab, namanya Yesus Kristus. Tetapi perhatian, penglihatan mata kita dibelokkan oleh si pencuri, dibelokkan oleh setan untuk melihat masalah, tekanan kehidupan, pergumulan, cicilan, hutang pihutang, bahkan seluruh problematika kehidupan kita hari-hari. Sehingga kita terjebak dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a. Iblis mencuri perhatian kita, dia bunuh iman kita, dan dia binasakan harapan kita. Sehingga kita pada akhirnya memutuskan keputusan-keputusan yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya udahlah, kalau udah kayak begini Pak Pendeta, Pastor, lebih baik saya bercerai saja. Rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan. Kalau sudah seperti ini, lebih baik saya mundur saja dari pelayanan. Gereja tidak memperhatikan saya. Gembala tidak memberikan saya space untuk saya berkreativitas, melayani, dan lain sebagainya. Sehingga ingat, harapan kita dibinasakan oleh setan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan mau pikiran kita, penglihatan kita dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Saya cuma mau bilang buat 3.294 jemaat yang bergabung. Saudara adalah anak kesayangan Yesus Kristus. Saudara adalah kecintaannya Yesus Kristus. Saya berani ngomong kayak begini karena firman saya baca baik-baik. Hidup saudara akan dijamin oleh Tuhan. Betul ada tantangan, betul ada masalah, betul ada pergumulan. Tapi you never walk alone. Jesus always be with us every day. Dia selalu bersama dengan kita setiap hari, menemani kita, mendampingi kita, membela kita, mencukupkan kita, memelihara kita, dan selalu tinggal di dalam hidup kita. Christ in us. Saya nggak mau jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani, saya gembalakan di ibadah online ini hanya fokus dengan, Pak, saya punya masalah, saya difitnah orang, saya direndahkan orang, saya nggak punya uang, dan lain sebagainya. Stop. Stop, saudara. Ini tahun 2022. Tahun peningkatan, tahun kelimpahan. Orang mau nggak suka sama visi kita, terserah saudara. Yang penting kita diminta Tuhan untuk dwell in Christ, abide in His vision. Kita tinggal dalam visinya. Apa visinya? 2022 ini, saudara dan saya akan mengalami peningkatan dan kelimpahan setiap hari sepanjang tahun 2022. Amin. Kita akan mengalami peningkatan, kita akan mengalami kelimpahan. Orang boleh nggak suka, iblis boleh nggak suka. Itu urusan mereka, urusan kita. Kita nggak mau hidup dalam ketakutan, kita fokus dengan pribadi Yesus. Aku tinggal di dalam peningkatan Tuhan, aku tinggal di dalam kelimpahan Tuhan. Suamiku pasti akan menjadi suami yang takut akan Tuhan. Istriku akan menjadi istri yang takut akan Tuhan. Menantuku akan menjadi menantu yang takut akan Tuhan. Anak-anakku akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bisnisku akan berhasil, usahaku akan dipromosikan, pelayananku akan semakin meningkat, dan hal-hal baiknya menjadi bagian milik hidup saya. Terserah orang lain mau ngomongin kita apa. Wah, itu teologi kemakmuran, sesat, dan lain sebagainya. Urusan dia, urusan mereka. Urusan kita adalah fokus dengan pribadi Yesus dan menikmati berkat Yesus, penyertaan Yesus, pembelaan Yesus, kasih karunia Yesus dalam keseharian hidup kita. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Wah, saya makin excited menyampaikan kabar baik pada hari ini. Buat 3.432 jemaat, ayo bagikan sekali lagi siaran langsung ini ke sahabat-sahabat, keluarga-keluarga untuk dengar ada kabar baik. Kita nggak usah takut lagi. Walaupun ada varian baru, varian apa. Dan ku tenang di dalam caramu. Mau varian baru, varian lama, mau apapun masalahnya, resesi ekonomi, inflasi, bla bla bla, dan lain sebagainya.
We calm in Christ. Kita tenang di dalam Kristus. Kenapa kita tenang di dalam Kristus? Karena Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti, Tuhan yang setia, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang setuju katakan amin. So that's why saudara bagikan siaran langsung ini, Ibu Olin, you never walk alone. Ya, Ibu Olin ada di Johor. Dia setia dari awal ibadah Jesus Christ Church tahun 2020 bulan Maret. Dia selalu setia sampai hari ini. Dan saya juga mengapresiasi 3.000 jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Wow, Bapak Ibu semua setia dari bulan Maret 2020. Sampai hari ini sudah 2 tahun hampir kurang lebih. Saudara setia mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik, mendengar good news yang membangkitkan iman, membangkitkan semangat kita untuk menghadapi setiap pergumulan, tantangan, rintangan, masalah, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Tetapi bukan kita yang menghadapi, melainkan Kristus yang berjalan di depan kita. Karena He is Immanuel, God be with us. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara berkata demikian, Pastor, Verona, Pak Gembala, Pak Pendeta, bagaimana kita bisa menang dan mengalahkan rasa ketakutan itu? Karena sebagai manusia kita pasti punya ketakutan. Takut tentang makan, minum, pakai, kata Yesus. Yesus berbicara tentang kekhawatiran makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyiasati, mengalahkan rasa takut kita setiap hari itu? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal ke-10. Roma pasalnya yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat ke-17. Bagaimana caranya kita bisa menang dan mengalahkan rasa kekhawatiran kita, rasa ketakutan kita. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara dan saya ingin memenangi pertandingan iman, ingin memenangi, mengalahkan, menghancurkan setiap the spirit of fear, saudara dan saya setiap hari harus memberi makan iman kita dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus memberi makan iman saya setiap hari dengan firman Tuhan. Ketika ketakutan ingin menghantam hidup kita, bagaimana besok kamu makan? Bagaimana kamu bayar cicilan? Bagaimana kamu harus bayar tagihan? Ketika kita sering memberi makan iman kita dengan firman, maka firman itu akan menerangi kita, menyelamatkan kita, dan dia akan bersuara berkata-kata, saya tidak takut dengan cicilan-cicilan dan tagihan, dan bayaran-bayaran apapun. Karena saya ada firman di dalam diri saya. Dan firman itu berkata, Filipi 4 ayat 19, bahwa Tuhanku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Aku gak takut lagi tuh sama biaya-biaya kehidupan. Bukan berarti aku sombong. Bukan berarti aku arogan. Kenapa aku bisa ngomong begini? Karena I depend on Christ. Aku bergantung penuh sama Tuhan. Kalau ada suara setan berkata, usahamu tidak laku, daganganmu sepi, asuransimu nggak ada yang mau ikut gabung, ikut join. It's okay, setan ngomong kayak begitu. Kita bisa mengalahkannya dengan cara apa? Memberi makan iman kita. Memberi makan hidup kita dengan firman Tuhan. Oh enggak setan, daganganku nggak mungkin sepi. Bisnisku nggak mungkin sepi. Insuranceku nggak mungkin sepi. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 7, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Amin. Ia akan berbuah lebat, 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 dan lebat. Karena itulah firman-Nya. Sekali lagi saya nggak mau mengerti, saya nggak mau peduli orang mau ngomong apa tentang ajaran yang Tuhan ajarkan kepada saya buat jemaat. Mau orang mau bilang teologi kemakmuran kah? Prosperity gospel kah? I don't care.
I just care about the word of God and our soul. Dan jiwa kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan dengan saya harus beri makan iman saya dengan firman. Seringkali setan mengintimidasi kita dengan ketakutan-ketakutan. Kamu udah nggak virgin, kamu ini bekas penjudi, kamu bekas narkoba, kamu bekas residivis, kamu bekas mantan pelacur, kamu adalah bekas gay, bekas homo, bekas lesbian, LGBT. Masa depanmu pasti suram. Masa depanmu pasti suram, pasti gelap. Kamu nggak akan jadi apa-apa. Dulu saya diintimidasi begitu, Bapak Ibu. Kamu ini narkoba, kamu ini penjina, dan lain sebagainya. Tetapi saya mengenal firman Tuhan. Engkau berharga, engkau mulia. Engkau berharga, engkau mulia. Sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya berharga, hidup saya mulia. 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 Saya berharga bukan karena saya hebat. Saya mulia bukan karena saya hebat. Saya berharga dan mulia karena ada curahan darah Yesus di atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan secara langsung ini, anak-anak muda semuanya. Kalau ada intimidasi di iblis, di pikiran, di telinga, di hati. Bilang, iblis, kau nggak punya kuasa. Engkau sudah dikalahkan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Engkau sudah terkutuk, engkau sudah terbuang, engkau sudah tidak berharga di mata Tuhan. Yang berharga saya. Saya tidak akan miskin, saya tidak akan sengsara, saya tidak akan binasa, saya tidak akan susah. Betul dulu saya bekas mantan pelacur, tapi hari ini saya adalah orang yang berharga. Saya kasih makan iman saya dengan firman Tuhan. Saya ingatkan diri saya tentang firman Tuhan. Ketika firman Tuhan tinggal tetap dalam hidup kita, ingatlah. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan adalah pribadi Yesus itu sendiri. Yohanes pasal pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Elohim. Ayat ke-14, firman itu telah berubah menjadi manusia. Yaitu manusia Yesus Kristus. Penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi ketika saudara dan saya setiap hari memberi makan hidup kita. Memberi makan iman kita dengan firman. Berarti saudara sedang memberi makan perkataan Yesus tinggal dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya hidup dalam firman. Amin. Kalau saudara ingin mengalahkan pergumulan, mengalahkan tekanan kehidupan, mengalahkan kebencian, dendam, sakit hati, hal-hal buruk lainnya, simple, sepele, setiap hari baca firman Tuhan. Setiap hari kasih makan firman Tuhan ini. Saudara, Yesus berkata, Bible berkata, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Harta, tahta, kedudukan, nama baik, popularitas akan silih berganti datang dan pergi meninggalkan kita. Bahkan dunia ini akan hilang. Tapi firman Yesus Kristus, perkataan Yesus Kristus akan menyelamatkan rumah tanggamu, akan menyelamatkan keluargamu, akan menyelamatkan anak-anakmu, akan menyelamatkan hidupmu, akan menyelamatkan masa depan kita, dan selama-lamanya. We are safe on Christ. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang terintimidasi dengan setan. Kamu nggak akan mungkin sembuh. Stroke-mu nggak akan mungkin sembuh. Sakit-sakitmu nggak akan mungkin sembuh. Cancermu nggak akan mungkin sembuh. Dan lain sebagainya. Saya cuma mau bilang kalau kita sering kasih makan hidup kita, iman kita dengan firman Tuhan, maka firman itu akan membela hidup kita. Ketika intimidasi mulai datang, kamu nggak akan mungkin sembuh. Kita akan balik berkata, enggak. Sesuai firman Tuhan berkata, it is finished. Semua kutuk dosa, sakit penyakit, it is finished. Tuhan sudah menebus sakit saya. Tuhan sudah menebus sakit saya. Tuhan sudah menebus kelemahan saya. Di atas kayu salib, Tuhan sudah tersakiti. Tuhan sudah menanggung sakit saya, kutuk saya, penderitaan saya. Selesai sampai selama-lamanya. Tubuhku bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku yakin, aku sembuh. Dan Yesus berkata, oleh bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Dan aku percaya aku sembuh. Saudara, saya mau bersaksi. Satu kali ada seorang anak Tuhan. Dia terkena breast cancer, saudara. Seorang wanita yang cukup setia melayani Tuhan. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia melayani sebagai seorang pemuji Tuhan. Saudara, tiba-tiba
waktu dia sedang cek kesehatannya, ternyata didapati penyakit breast cancer atau kanker payudara. Wah saudara, respon perempuan ini, dia tidak marah-marah, dia tidak kecewa dengan Tuhan. Dia tidak bilang, saya udah melayani Tuhan, saya udah jadi WL bertahun-tahun, kok kenapa saya cancer? Enggak. Tapi sebaliknya saudara, waktu dia terkena breast cancer, stadiumnya cukup ganas saudara. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Setiap hari dia perkatakan firman, darah Yesus menyembuhkanku, darah Yesus memulihkanku, aku tenang di dalam Yesus, Yesus tidak meninggalkan hidupku, Yesus adalah Immanuel yang menyertai kehidupanku, Yesus adalah Jehovah Rafa, penyembuh hidupku, darah Yesus berkuasa, firman Yesus berkuasa. Dia ngomongin firman tiap hari saudara, dia perkatakan firman setiap hari. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu dicek untuk kesekian kalinya, breast cancer-nya, kanker payudaranya sembuh sempurna. Bukan karena dia hebat, tapi karena firman yang kita baca adalah bersifat kekal. Everlasting faith in Christ. Bapak, Ibu, Saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa menang dan mengalahkan rasa ketakutan kita? Yang pertama, beri makan iman kita dengan firman. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, tutuplah pikiran ini, telinga ini, dan hati ini dari semua kata-kata negatif. Kalau saudara mendengar kata-kata negatif, kabar buruk, kabar hoax, di pikiran, di telinga, di hati, tutup, buang jauh-jauh. Setiap hari kasih makan yang benar pikiran kita, hati kita, telinga kita. Kalau ada yang ngomong, 2022 adalah tahun yang susah, tahun yang berat, jangan mau imani, jangan mau dengar, ganti channel TV-nya saudara. Kalau TV hanya menyaksikan, menyiarkan tentang COVID, tentang virus, tentang apa, jangan dengar saudara. Itu akan melemahkan iman kita. Itu akan membuat kita semakin ketakutan. Saudara, belajarlah tutup telinga kita rapat-rapat. Kalau ada orang yang membicarakan kita, kalau ada orang yang sedang merendahkan kita, kalau ada orang yang sedang memfitnah kita, tutup rapat-rapat saudara, tutup rapat-rapat. Jangan buka telinga ini, jangan taruh di hati ini, jangan taruh di pikiran ini. Karena pikiran, telinga, perasaan kita hanya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Good news from heaven through His Bible. Amin. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh dengar kabar-kabar negatif, kabar-kabar buruk, kabar-kabar sampah, kabar-kabar yang tidak bertanggung jawab. Saya masuk lagi dalam inti khotbah saya di poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengalahkan ketakutan, dan selanjutnya kita masuk ke poin yang besar. Mengapa kita tidak boleh hidup di dalam rasa ketakutan? Ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa saya nggak boleh hidup dalam rasa ketakutan, Pastor? Jawaban yang pertama, sederhana saja. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya memiliki Yesus yang menyertai hidup kita. Para bisnismen, para pengusaha, dengarkan saya baik-baik. Saya tidak lebay, saya tidak mengada-ngada. Yesus yang saya sembah adalah sama yang Yesus yang saudara sembah. Kalau Yesus menyertai hidup saya, Yesus juga akan menyertai dagangan saudara, usaha saudara, bisnis saudara. Apa yang pernah hilang di tahun 2021, Tuhan akan gantikan di tahun 2022. Pak, tahun 2021 saya banyak bangkrut, Pak. Tapi tahun 2022, di tahun peningkatan dan tahun kelimpahan ini, Tuhan akan berikan peningkatan, Tuhan akan berikan kelimpahan atas hidup para pengusaha dan para pebisnis yang menyaksikan siaran langsung ini. Buat saudara yang sedang dagang, buat saudara yang sedang usaha, di seluruh negara manapun, jualan online, jualan offline, aku percaya Yesus yang sama akan menyertai saudara juga. Pekerjaan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara akan disertai oleh Tuhan. Mengapa kita nggak boleh hidup dalam ketakutan? Karena kita disertai oleh Tuhan, di atas segala Tuhan, namanya Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan dengan saya memiliki Tuhan Yesus yang menyertai hidup saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan? Karena yang kedua,
Kita memiliki Tuhan Yesus yang penuh dengan tanggung jawab. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Yesus yang penuh dengan tanggung jawab. Saudara, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang penuh dengan tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab atas kehidupan kita setiap hari. Dia bertanggung jawab untuk menjagai kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh karenanya suami istri, kalau saudara sedang dirundung masalah pertengkaran dalam rumah tangga, jangan lekas-lekas emosi dan ambil keputusan cerai, pisah, bubar. Stop. Ingat, saya punya Tuhan Yesus yang setia, saya punya Tuhan Yesus yang bertanggung jawab. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku berdoa, Tuhan mendengar doaku. Ketika aku berdoa, sesuatu terjadi atas suamiku. Karena Tuhanku bertanggung jawab. Suamiku dipulihkan, istriku dipulihkan, anak-anakku dipulihkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin bersaksi sedikit. Saya adalah anak yang cukup quote and quote, cukup nakal, tidak bisa mendengar perkataan orang tua. Sampai mama dan almarhum papa saya sendiri menyerah. Menyerah dalam tanda artian merawat dan membesarkan saya. Karena saya senangnya hobi berkelahi, hobi nongkrong-nongkrong, minum mabuk dan lain sebagainya. Tetapi ada satu pribadi, saudaraku terkasih dalam Tuhan, yaitu oma saya, nenek saya. Selama 9 tahun, saya ingat sekali, selama 9 tahun, oma saya selalu berdoa untuk saya tanpa berhenti, tanpa jemu, tanpa lelah, tanpa kenal rasa capek. Dia selalu berdoa, saya berdoa buat cucuku, Verona Tuhan, dia yakin dia akan berubah, aku yakin dia akan dijamah, aku yakin dia akan dipulihkan. 9 tahun kemudian, saya tidak pernah sangka saya bisa berubah. Dan belasan tahun kemudian saya juga tidak pernah menyangka untuk menjadi pendeta, untuk menggembalakan jemaat, berdiri di depan ribuan orang, berteman dengan pejabat tinggi negara, selebriti dan lain sebagainya. I never think before. I never dream before. As simple as that. Oma saya berdoa buat saya. Dan dia mendengar, dia bertanggung jawab untuk mengubah manusia ini. Sehingga hari ini saya punya 3.831 jemaat menjadi sahabat saya, menjadi keluarga saya, menjadi family saya. Tadinya saya ada di pinggir jalan, Bapak Ibu Saudara. Saya orang yang tidak jelas masa depannya. Tapi karena Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab, Dia memulihkan hidup kita, Dia mencukupkan berkat-berkat kita, Dia menyertai hidup kita, Dia membela hidup kita, dan Dia menyelamatkan hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir setelah ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara di ibadah kabar baik ini. Mengapa kita tidak boleh hidup di dalam rasa ketakutan? Yang ketiga, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang setia dan penuh dengan kuasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, kuasa yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada kuasa yang ada di muka bumi ini. Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya berkata, Guru, aku melihat setan jatuh seperti kilat dan memancar dari langit. Yesus berkata, berbahagialah bukan karena setan jatuh dari langit, tapi berbahagialah karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus yang setia dan penuh dengan kuasa. Ya tapi Pak, suami saya orang yang keras. Tapi Pak, istri saya orang yang gak bisa dibilangin. Tapi Pak, saya ini kecanduan pornografi. Tapi Pak, saya ini keterikatan dengan masturbasi. Saya ini pencinta sesama jenis. Saya ini homo Pak, saya ini lesbian Pak, saya narkoba berat Pak. Saya cuman mau bilang, Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan bilang sama Musa, Musa, aku Tuhan, aku Yahweh yang mengeraskan dan melembutkan hati Firaun. Siapa Firaun? Firaun adalah salah satu ikon kiblat dunia pada zaman itu. Dia raja yang berkuasa. Tapi di tangan Tuhan, di tangan Yahweh, hati Firaun sama seperti jentikan jari kita, Bapak Ibu Saudara, di tangan Tuhan. Firaun hatinya dikeraskan, dilembutkan, dikeraskan, dilembutkan oleh jari Tuhan. Demikian juga dengan hidup suami kita,
istri kita, anak-anak kita. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan, di dalam Yesus selalu ada kepastian, di dalam Yesus selalu ada jawaban, di dalam Yesus selalu ada pembelaan, dan di dalam Yesus Dia setia dan penuh kuasa untuk mengubah hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi dagangan saya semakin hari semakin sepi, Pak Pendeta. Saya jual, oh my goodness, saya jual tanah, saya jual properti, nggak laku-laku. Dia berkuasa untuk membawa berkat-berkatnya. Dia berkuasa untuk mempromosikan hidup kita. Bible mencatat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Artinya saudara dan saya mulai hari ini, jangan fokus dengan ketakutan, tapi kita mulai fokus dengan pribadi Yesus, pribadi yang setia, pribadi yang penuh dengan kuasa, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang tidak akan meninggalkan hidup kita, pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Dia mengampuni kita, Dia memaafkan kita, Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Yang setuju katakan amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.